Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ula. Selamat siang. Apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Lili. Kabarnya gimana ya? Kabarnya ya bisa dibilang antara baik dan tidak baik. Tidak baik. Kenapa tidak baik dan baik itu, Bu? Gimana ya Bu? Ada sesuatu yang mengganjal begitu Bu, yang membuat agak gimana begitu hari ini, agak kurang semangat begitu. Oke. Kurang semangat. Kurang semangatnya itu karena apa sih, Bu? Kok biasanya kan bulan menggebu-gebu gitu. Kok tiba-tiba kurang semangat gitu. Aduh, jadi berkurang nih keceriaan yang hadir dong nanti kalau bulan kurang semangat seperti itu. Iya itu ya Bu ya. Padahal sudah niat hari ini mau berangkat ke sekolah, masuk kelas itu dengan semangat 45, semangat 2023. Belum sampai masuk ke kelas, sudah di pintu kelas itu mau melangkahkan kaki. Adalah salah satu siswa saya yang membuat agak mood seperti itu. Kok belum sudah begini. Jadinya kurang semangat. Oke, berarti kita melakukan sesi coaching nih kali ini berarti ya Bu ya. Curhat dulu, boleh gitu ya. Berarti kita membicarakan mengenai kondisi kelas di bulan yang siswanya mungkin kurang bersemangat gitu ya. Gitu ya Bu ya. Iya. Bulan, saya harap bulan juga tidak terpengaruh sehingga tidak bersemangat pada saat ketemu dengan saya kali ini. Wah, tetap semangat ya Bu ya. Tetap semangat. Oke. Kita akan melakukan coaching sekarang Bu ya dengan tema yaitu motivasi kelas yang menurun untuk beberapa anak mungkin gitu ya. Kira-kira Bu Wulan itu ingin mendapatkan masukan apa sih nantinya? Dari sesi coaching ini saya pengen tuh dapat masukan yang bisa menggugah saya gitu Bu, menjadikan saya itu untuk berpikir oh iya gitu loh Bu, ada langkah atau rencana yang terbesit gitu di benak saya. Oh iya itu ada solusi lah, begitulah. Solusi gitu ya, solusi bagaimana Bu? Solusi yang dimaksud? Solusi yang otomatis ke depannya itu solusi yang tepat dalam artian itu gini Bu, langkah yang saya ambil itu memang tujuannya untuk anak-anak gitu loh. Jadi apapun yang saya lakukan nanti itu oh ya memang kurangnya di sini. Jadi saya harus begini, misalkan itu tadi motivasinya siswa apa ya yang harus saya lakukan, kurangnya di mana itu loh Bu, harapan saya seperti itu. Oke. Coba nanti kita urai ya Bu ya. Selama pembelajaran di kelas gitu ya, kenapa kira-kira terjadi kurangnya motivasi tersebut Bu? Ini sesi cerita sedikit ya Bu. Oh nggak apa-apa, dengerin kok. Ya, hari Senin kan jam pertama itu pelajaran saya bahasa Inggris gitu loh Bu. Setelah upacara kan 7:30 saya masuk kelas. Nah, kalau habis upacara kan biasa tuh Bu, anak-anak kalau di sekolah saya itu nggak langsung masuk kelas. Ada jajan dulu, jalan-jalan dulu. Nah, kebetulan waktu itu kan saya jam 7:30 lah saya masuk jalan, maksudnya dari kantor, dari ruang guru jalan itu mau melangkahkan kaki sudah ada anak nyeletuk ya, anak satu itu sih bahasa Inggris tiba-tiba guru ini teko, duh ilfil aku. Nah saya kan belum say hello, belum menyapa anak-anak, belum apa-apa, belum greeting. Kok sudah seperti ini, sambil melengos gitu loh Bu, body language-nya tuh sambil melengos kan otomatis saya gini, loh
berarti kehadiran saya kan tidak diharapkan. Ya Allah, ya Allah. Jadi ada rasa seperti ya Allah kok gini ya, gitu loh Bu. Jadi saya itu agak apa ya, agak gimana gitu Bu perasaan saya hari ini. Itu Eh, kan tadi Bulan cerita, saya sudah anak-anak itu kayak kelihat Bulan, aduh pelajaran Bulan mana, aduh Bulan lagi datang gitu ya, males saya gitu sebenarnya. Nah, sudah dilakukan ini nggak Bu pendekatan misalnya ke siswanya atau langkah-langkah untuk tahu kenapa sih mereka tidak termotivasi di kelasnya Bulan gitu? Kak langkah pernah sih Bu, cuma ngobrol-ngobrol. Saya bukan ngobrol ya, saya tanya pas di kelas gitu Bu. Kenapa kok lesu? Kenapa kok lesu? Kok enggak semangat? Ya jawabannya enggak apa-apa Bu. Loh, ngantuk tah? Ya kan gitu. Kalau ngantuk cuci muka dulu. Enggak Bu. Oh, mau tidur tah? Saya itu berusaha gitu mau tidur tah? Enggak Bu. Tapi itu kan sangat mengganggu saya. Saya cuma hanya sebatas tanya itu. Loh kenapa? Enggak apa-apa. Nah seperti itu. Tapi itu mageli kan loh Bu. Bahasa tubuhnya itu kayak nantang. Saya gini, nah ya hari ini kayaknya apa toh? Ya gitu. Cuma ya tidak saya perhatikan. Saya tetap lah Bu pembelajaran tetap. Oh cuma beberapa anak lah, 1-2 anak kan menurut saya fokus ke yang lain. Jadi seperti itu Bu. Gitu. Mungkin ada yang lain Bu selain yang sudah Bulan lakukan? Gini kan saya menegurnya itu di kelas ya Bu, pas pembelajaran gitu ya. Pernah pas jam istirahat sih, pas ke ruang guru, bukan ke saya, ke guru lain gitu. Terus saya tanya, ya saya iseng-iseng sebenarnya Bu. Saya ngomong gini, iya ini tadi jame bahasa Inggris delosor ae, saya gitu. Ngantuk enggak, ini kayak orang gak semangat. Iya loh Bu, bosen. Loh, bosen sama siapa? Tapi saya tuh nggak ke saya kan, saya cuma ngampung lah sering. Bosen ke siapa? Bosen pelajaran bahasa Inggris ceramah, tok gitu. Ceramah kayak mau pengajian ibu nang masjid gitu Bu. Terus saya diem. Loh, saya diem itu ya agak terpaku, agak gitu loh Bu. Ohnya itu seperti antara mau gimana, mau menangis, mau teriak, mau apa. Ya itu jadi ya agak saya tahu, gitu saya. Seperti itu Bu. Oke, sudah ada langkah-langkah sebenarnya ya, yang dilakukan Bulan supaya untuk mengetahui penyebabnya itu apa gitu. Dari langkah-langkah itu misalnya Bulan menemukan hambatan nggak, misalnya mau memperbaiki diri, memperbaiki kondisi kelas gitu. Ada ini nggak ada tantangannya nggak, misalnya kalau mau melakukan sesuatu atau perbaikan sesuatu gitu? Ada Bu, banyak. Apa Bu? Banyak sekali. Salah satunya kan kita sudah tahu ya Bu, misalnya kurangnya saya di sini, besok saya nih. Nah gini Bu, mau masuk ke kelas sudah semangat 45, sudah menyegarkan otak, sudah berusaha menyadarkan diri, masuk kelas jebret, membuka kelas, assalamualaikum, ya itu ada lagi Bu yang menyeletuk. Kadang ada yang dengan bahasa tubuhnya itu bahasa Inggris beda modelnya, tetap aja gak menarik. Itu membuat saya down lagi. Kan saya belum sepenuhnya Bu, belum jalan sepenuhnya sudah. Cuma kan ya harus sabar-sabar Bu. Harus gimana aja gitu aja. Kadang saya kan juga manusia ya Bu ya. Saya juga up and down, walaupun jadi pendidik guru kan saya up and down, punya perasaan, baper juga. Kadang itu saya pengen gini, awakmu ae mari jadi guru ini, aku tak jadi muridnya. Coba iso gak? Kan enggak boleh seperti itu. Saya kadang gitu Bu. Menggemaskan gitu Bu. Ya itu yang tantangan saya ya, apa ya itu, anak-anak mungkin ya Bu, motivasinya atau apa ya. Ganti yang ngomong itu Bu. Loh, saya gitu, kok ganti ya? Gitu.
Loh, jadi saya agak, loh kok gini gitu. Seperti itu. Oke, berarti pendekatan secara menyeluruh sebenarnya seperti itu ya Bu ya kepada anak-anak. Itu apakah terjadi untuk satu kelas itu yang tidak termotivasi itu satu kelas itu pelajarannya bulan atau hanya segelintir anak saja? Gitu. Gini, ini yang saya ceritakan ini di kelas 11 Bu. Di kelas 11 itu kebetulan di kelas paket B. Anaknya banyak ya Bu, menurut saya itu banyak, terus lebih banyak perempuannya daripada cowoknya. Terus itu seperti apa ya, mereka itu apa ya, sukanya itu kalau saya ada pembelajaran yang keluar kelas Bu. Oke. Mereka itu lebih semangat daripada saya di dalam kelas. Tapi kan tidak setiap materi saya harus keluar kelas juga Bu. Nggak mungkin saya jam terakhir keluar kelas Bu, panas. Kan saya juga nggak mungkin gitu loh. Ya itu kelas 11 itulah Bu, di kelas B itu yang B. Oh berarti seluruh kelas ya, seluruh anak maksudnya ya maksudnya? Oh enggak, bukan seluruh anak. Untuk anak yang tidak termotivasi itu sebenarnya satu cowok Bu. Nah kemudian saya tadi Bu Lili tanya tantangan hambatan, adalah temennya yang perempuan. Oh ikut-ikutan. Iya itu yang duduk di depan, saya juga kaget loh. Tumben kok bisa, mungkin lagi lagi bad mood Bu atau lagi gimana saya juga nggak tahu. Saya itu sudah bisa menebak langkah saya gitu loh. Seperti itu. Kan saya agak down juga. Oh berarti saya harus belok arah. Ini saya Bu cari model lain. Oke. Gitu. Berarti satu anak menularkan ke yang lain gitu ya Bu ya? Betul. Dengan kelas saya. Itu kan tidak baik. Malah curhat balik. Tadi kan sudah disampaikan kalau satu anak ini tidak termotivasi di kelasnya bulan karena mungkin tadi disampaikan kelasnya membosankan, itu lagi gitu. Kalau dibawa keluar juga bulan tidak mungkin setiap pelajaran dibawa keluar. Ada rencana lain nggak Bu? Atau ada mungkin bulan ada rencana untuk membuat kelas itu jadi lebih interaktif sehingga anak yang semula tidak termotivasi menjadi termotivasi di kelasnya bulan? Ada sih Bu ini rencana, cuma belum ya, hanya rencana saja lah, hitam di atas putih itu dioret-oretan ada Bu. Rencana saya gini, saya mau bentuk kelompok-kelompok anak-anak itu di kelas, kelompok-kelompok dengan gaya belajar mereka Bu. Saya akan memetakan dulu, jadi saya akan melakukan bukan tes ya Bu, seperti anak-anak dipetakan dulu pakai gaya belajarnya, yang makan ada yang kinestetik, yang apa anak itu termasuk ke yang mana. Jadi saya mungkin secara kelihatan gitu capek ya Bu di gurunya, maksudnya di saya. Di saya. Tapi saya akan coba, karena anak yang tadi itu malas itu Bu, itu terkategori anak yang pecicilan Bu menurut saya. Jadi mungkin kalau disuruh diem itu tidak bisa, dia itu memang saya greeting itu sudah ke sana jalan berdiri, saya duduk saya sering duduk. Ya, jadi saya akan buat seperti itu. Jadi saya akan memetakan sesuai gaya belajar mereka coba. Dan otomatis saya juga harus menyiapkan materi dengan 3 model. Pakai yang kinestetik, mungkin anak-anak saya ajak keluar, kemudian yang auditori itu mendengarkan, sama yang visual nonton film, mungkin seperti itu. Dengan tema yang sama Bu, misalkan lingkungan gitu. Jadinya ya agak tidak mungkin saya lakukan 1 kali pertemuan juga tidak mungkin Bu. Mungkin untuk tahap awal seperti itu, rencananya seperti itu Bu, begitu. Oke, 3 gaya belajar gitu ya Bu ya. Nanti ketemu misalnya 3 itu. 3 itu akan bagaimana Bu prakteknya nanti? Dalam suatu waktu kah? Atau bagaimana praktek 3 gaya belajar itu di kelasnya bulan sehingga anak-anak wah kelasnya bulan ini wis menyenangkan gitu. Nah, ini rencana ke depan ya Bu, wacana lah gitu.
rencana saya memang saya jadikan satu. Tadi kan kelompok-kelompok. Otomatis kan ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok besar, ya nggak besar-besar amat. Satu kena. Nah itu pertama saya akan seperti biasa kan saya akan salam. Kemudian saya akan menjelaskan dulu setelah dari hasil pemetaan itu tadi kan Bu. Pertama mungkin saya pemetaan, saya menyampaikan dulu. Mungkin prakteknya baru di minggu berikutnya. Saya menyampaikan untuk yang kinestetik misalnya kelompok si A. Kelompok si A nanti kita pembelajarannya di luar, di gazebo, di sekolah saya Bu. Kemudian untuk yang audiovisual mungkin nanti akan tetap di mana? Akan di lab, pindah ke lab komputer. Kemudian yang auditory tetap di kelas, tapi nggak usah rame, tunggu bu guru akan menjelajah kemana-mana dulu. Mungkin sampai saya beri arahan dulu di paper, di kertas gitu. Nanti yang harus dilakukan ini, nanti seperti itu mungkin rencana saya. Mungkin ya capek di sayanya sepertinya Bu. Saya kan harus jalan-jalan ke 3 tempat sambil tapi mungkin ada kelemahannya juga Bu. Nanti anak-anak kan tidak fokus ya, dalam artian tidak, kalau ada saya mungkin mereka akan fokus bekerja. Saya pindah ke kelompok lain, otomatis ada yang rame lah, ada yang tidur-tiduran lah, seperti itu. Saya paham. Jadi ya saya lihat dulu hasilnya Bu, kira-kira efektif apa enggak jika saya melaksanakan secara berbarengan di jam yang sama. Seperti itu Bu. Nah, karena ini belum, jadinya ya semoga saya bisa menghandle dengan kekuatan penuh itu Bu. Oke, semangat Bu. Tadi kan sudah disampaikan gitu ya rencana-rencananya itu bagaimana. Ukuran keberhasilannya nanti dari rencana itu bagaimana? Diukur pakai apa? Ukuran, nah ini Bu, ukuran saya, menurut saya ya Bu, ukuran saya berhasil itu jika 3 kelompok itu saya jadikan satu di kelas. Di kelas kan mereka akan menyampaikan secara kemampuan mereka sendiri-sendiri. Nah, di situ akan kelihatan mereka menguasai apa enggak, mampu menyampaikan ulang apa tidak. Jika mereka mampu dan teman-temannya itu paham, begitu juga saya. Menurut saya di situ Bu berhasil. Kalau mereka sendiri belum mampu kan tidak akan bisa menyampaikan kembali Bu. Presentasi lah istilahnya apa, hasilnya itu kan tidak akan tersampaikan dengan maksimal. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti nanti dikumpulkan dalam satu kelas, kita lihat keberhasilan seperti apa. Mungkin ada asesmennya Bu untuk mengetahui itu? Iya. Disamakan asesmennya atau bagaimana Bu? Rencana saya pertama saya asesmennya itu rubrik ya Bu, saya pakainya panggilnya rubrik ya. Rubriknya itu saya bedakan. Kalau di audiovisual itu mungkin saya lebih ke speakingnya, berbicaranya. Auditory lebih ke listeningnya. Gitu. Mungkin untuk yang kinestetik. Nah, untuk yang kinestetik ini saya nanti tekankan di writingnya Bu. Mungkin seperti itu. Assessment saya jadi ada 3 skill yang saya pakai seperti itu. Oke. Waktu durasi pelaksanaan rencana tadi itu 1 kali pertemuan, berapa kali pertemuan, atau setiap hari pokoknya dibuat seperti itu atau bagaimana? Rencana saya itu begini Bu, karena itu presentasi, harapan saya lah itu saya sampaikan 3 kali pertemuan. Jenuh mungkin ya Bu ya. Pertemuan pertama jenuh mungkin, tapi kan harus dikemas. Pertemuan pertama kinestetik dulu, pertemuan kedua baru, jadinya nanti di setiap pertemuan, di setiap kelompok itu kan per kelompok itu Bu, nanti itu gini, setelah mereka menyampaikan ada umpan balik dari siswa, diskusi, kemudian ada umpan balik dari saya, terus saya tanya perasaan mereka dengan gaya belajar seperti itu. Menurut saya panjang juga Bu, begitu loh. Terus nanti ya ada kayak seperti sesi curhat, pendekatan gitulah Bu, yang dilakukan guru dengan muridnya, tapi lewat pembelajaran dengan sesi curhat. Saya suruh menuliskan perasaannya mereka hari itu, nanti mereka menyampaikan. Saya pikir menyampaikan dengan alasannya. Saya pikir untuk 1 kali pertemuan cukup itu. Jadi mungkin memakan waktu agak lama sih. 2 atau 3 kali pertemuan lah Bu. Jadi rencana pengelompokan berdasarkan gaya belajar itu diujikan atau dipraktekkan untuk 3 kali pertemuan setidaknya gitu ya Bu ya?
Ya, maksimalnya di 3 kali pertemuan lah, Bu, Kali gitu. pertemuan. Oke, dalam pelaksanaannya itu tadi kan sudah disampaikan tantangannya gitu ya Bu ya. Tantangannya bulan itu pertama itu menyiapkan perangkatnya banyak sekali sesuai dengan gaya belajarnya. Terus harus moving dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Terus anaknya juga bisa jadi kalau ada bulan bersemangat, kalau nggak ada ya udah gitu aja. Nah, nggak ada gurunya ini ngapain gitu. Nah, untuk anak yang nggak ada gurunya ngapain itu ada rencana tersendiri nggak supaya anak ini tetap termotivasi tetap semangat gitu di kelas gitu. Ada, Bu, rencana saya gini, untuk anak-anak yang seperti itu pasti kan ada di tiap kelompok itu, Bu. Untuk anak yang seperti itu saya beri tugas sebagai koordinator atau ketuanya. Jadi dia otomatis kan dia bekerja ekstra untuk mengawasi, mengajak, menghimpun teman-temannya, ayo diskusi, ayo kita ngapain. Dia yang lebih aktif daripada teman-temannya. Jadi anak yang sekira bahasanya itu tidak semangat, saya jadikan pemimpin di kelompoknya. Nanti kan bertanggung jawab. Kemudian dengan saya menyampaikan gini, kan tidak termotivasi ya Bu, istilahnya kan males ya. Iya. Satu belajar bahasa Inggris. Nah, gitu kan. Anak yang males itu akan saya sanjung, Bu. Dalam artian begini, sampean lo pinter, sampean lo bisa. Coba di teman-temannya itu digandeng, diarahkan. Jadi saya memberi memberi kepercayaan diri, memberi kamu itu punya nilai lebih daripada teman-temanmu, makanya kamu saya pilih jadi ini, Bu. Jadi rencana saya seperti itu, Bu. Coba temennya itu diarahkan, yang rame coba sampean tegur, diajak ngobrol. Jadi dia akan saya beri peran penting dalam kelompok tersebut. Seperti itu rencananya, Bu. Semoga berhasil. Amin. Jadi ada leadernya gitu ya, istilahnya Iya. atau penanggung jawab di kelompok itu. Oke, semoga rencananya berhasil Bu, dan perangkat-perangkatnya memang dipersiapkan sesuai dengan apa yang tadi direncanakan sama Bu Wulan. Terus berikutnya Bu, ini kan rencana, berarti suatu ketika akan dilaksanakan. Ada komitmen nggak atau bagaimana Ibu melakukan kegiatan ini? Komitmennya itu bagaimana untuk rencana ini bisa terlaksana? Ya harus terlaksana, Bu. Komitmennya yaitu tidak boleh patah semangat. Mungkin sayanya ya tidak boleh baperan. Saya harus merubah manajemen diri saya. Itu, Bu. Saya harus komitmen kalau saya itu seorang pendidik. Ya memang sih Bu, kadang ya baper-baper sedikit, tapi karena ini masih rencana, saya kira dari rencana itu nanti akan memberikan efek ke saya. Seperti itu, Bu. Entah itu gimana, maksud harapan saya itu akan sama-sama berkomitmen kalau itu akan terus dilakukan tuh tidak setiap bulannya juga ya Bu. Mungkin saya sering-sering lihat materi juga. Materi ini saya pakai seperti ini, jadi biar anak-anak tidak bosan juga gitu. Oke. Terus berkelanjutan tapi tidak kontinu. Ya gimana itu ya Bu? Berkelanjutan tapi tidak kontinu, maksudnya sekarang dilaksanakan, mungkin bulan depannya lagi, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya, seperti itu. Enggak enggak setiap hari kita laksanakan tapi berjeda. Iya Bu. Oke, paham saya maksudnya. Dalam rencana itu Bu, ada orang yang terlibat atau hanya Bu Wulan sendiri, saya sendiri aja dengan siswa gitu, atau mungkin ada orang lain yang dilibatkan Bu, supaya tujuannya nanti berhasil dari rencana itu? Pertama iya Bu, saya akan menyampaikan ini biar nanti kan kepala sekolah ya Bu, pasti kepala sekolah tanya, kok anak-anak satunya di sana, satunya di sini, waktunya siapa, kan pasti nanti bertanya. Jadi saya akan melakukan izin terlebih dahulu. Pembelajaran saya hari ini bab ini Pak, ini saya menyampaikan. Karena seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan ke guru BP-nya, Bu. Bahwa saya akan melakukan metode pembelajaran seperti ini dengan memetakan gaya belajar anak-anak seperti itu. Itu kalau ke guru mapel sementara belum saya Bu. Saya masih
masih uji coba ke mapel saya sendiri dulu. Kalau ini sudah, baru insya Allah seperti itu. Oh, berarti dilaksanakan sendiri gitu ya, bulan dengan anak-anak gitu, tanpa Iya. melibatkan guru lain untuk membantu kesuksesan ini di hari H. Bulan saya sih sendiri cukup dengan anak-anak gitu ya Bu ya. Iya, iya. Oke, saya paham. Terus dari pembicaraan kita ini ya Bu ya, wah Bulan sudah menjelaskan gitu kan, apa sih penyebab siswa itu tidak termotivasi, terus rencana-rencana aksinya, hambatan dan segala macam, siapa yang terlibat. Ada ini enggak Bu? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita ke closing, bagaimana perasaan Bu Wulan selama kita melakukan coaching ini Bu? Perasaannya yang tadinya saya itu agak pesimis ya Bu. Iya. Dalam arti pesimis itu gini, Allah paling cerita menyalahkan, paham Ibu? Biasanya kan lawan bicara, bukannya sampean ngajari, kadang seperti itu. Nah, kan menyalahkan itu Bu. Nah, awalnya saya pesimis, aduh paling kok aku disalahno karo Bu Lili. Nah gitu. Nah ini sepanjang kita ngobrol itu saya menemukan jawaban titik terang, enak gitu loh Bu, ngobrolnya Bu. Enak dan artian, oh iya lega, ada perasaan lega. Kemudian ada perasaan, oh iya ya gitu. Seneng lah Bu saya itu. Enak gitu Bu, maksudnya di perasaan enak, di hati dan pikiran nyaman. Wow. Luar biasa sekali saya. Iya, luar biasa. Oke, saya mungkin Bu Wulan bisa menyimpulkan Bu dari kegiatan coaching kita. Tadi kan Bu Wulan sudah menyampaikan perasaannya. Mungkin kesimpulannya Bu dari kegiatan coaching ini, apakah sudah tujuannya tadi kan sudah disampaikan Bu Wulan di awal, tujuannya adalah untuk mengetahui solusi-solusi dari permasalahannya. Apakah tujuannya itu sudah tercapai atau bagaimana? Mungkin bisa disampaikan Bu. Dari pembicaraan ini Bu, saya itu mendapatkan hal baru. Maksudnya pembicaraan ini benar-benar membuka pikiran saya, membuka hati saya. Dari saya yang tadi agak baper karena kembali lagi karena guru juga manusia. Nah di sini kita ngobrol, saya ngobrol dengan Bu Lili itu membuka, oh iya ya, ternyata ada banyak hal kekurangan saya dalam memperhatikan dan mendidik anak-anak. Sehingga dari obrolan tadi itu secara langsung, oh iya saya harus begini, harus begitu gitu Bu. Jadi membuka pikiran saya bahwa memotivasi anak itu sangat perlu. Sekalipun kita tersinggung lah dengan bahasa atau bahasa tubuh mereka, kita harus tetap semangat dan tersenyum. Satu, misalkan lawan berapa, kan kita juga harus tetap memperhatikan yang banyak. Seperti itu Bu. Kesimpulannya hari ini memotivasi saya juga hari ini Bu. Oke. Tadi tujuannya udah tercapai ya Bu ya, tujuan tadi Bu Wulan untuk menemukan solusinya udah tercapai nggih. Oke. Terima kasih sudah hadir pada saat kita coaching Bu. Mau ada yang disampaikan lagi Bu ke saya mengenai kegiatan ini Bu? Kegiatan ini luar biasa. Saya harap ini tidak terjadi hari ini saja. Maksudnya bisa berkelanjutan. Siap. Karena hal seperti ini sangat berguna Bu untuk merubah kita ke depannya lebih baik. Karena pasti setiap hari kan ada saja toh Bu. Kan kita perlu seperti ini. Coaching ini memang harus dilaksanakan sih, kan kita ngobrolnya santai. Santai tapi bermakna. Seperti itu. Betul. Ya. Oke. Terima kasih sudah menghadiri coaching hari ini. Saya harap rencana-rencana bulan tadi nanti terlaksana dengan baik ya, sesuai dengan harapan bulan tadi apa. Terus siswa tadi yang tidak termotivasi suatu ketika bisa termotivasi di pelajaran bulan gitu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wulan. Tetap semangat. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Lili. Terima kasih banyak. Selesai.
Bu Lili, selamat siang yang panas hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, lumayan panas di sini Bu. Iya, gimana kabarnya hari ini Bu Lili? Alhamdulillah baik Bu. Eh, Alhamdulillahnya sepertinya berintonasi rendah ya Bu. Ada apakah gerangan? Ah, Gimana ya Bu ya? Saya mau curhat tadinya Bu kalau saya ngomong. Mohon maaf ya Bu ya kalau setengah curhat jadinya. Gini loh Bu, tadi itu kan saya ngajar di kelas 3 ya Bu ya. Terus ada satu siswa itu eh, tidak mau mengerjakan tugas dari kemarin-kemarin. Terus apa ya, anaknya itu setelah saya tanya kenapa kamu tugas gak pernah dikerjakan, sudah kelas 3 habis ini mau lulus gitu. Eh, yang nggak ada Bu, saya nggak mau ngerjakan tugas, biarin aja udah kelas 3 toh nanti saya juga akan lulus, kurmer ini gitu, kayak meremehkan gitu. Jadi loh, ya nggak gitu, kamu kan anak SMK, habis ini mau lulus, mau kerja, nanti kalau sudah kerja dikasih tugas sama atasan, masa ngomongnya kayak gitu? Ya biarin aja, saya ikut bapak saya gitu Bu. Aduh, sampai ini gimana saya gitu, terus saya harus apa, bingung sendiri ngadepin itu Bu tadi di kelas itu. Gimana ya Bu ya? Iya, jadi Bu Lili hari ini sedang ada bukan ada masalah ya, ada sesuatu yang mengganjal yang berkaitan dengan eh, siswa gitu. Mungkin lebih ke motivasi belajarnya mungkin nggih? Seperti itu. Eh, Motivasi belajar iya sih Bu, tapi kayaknya itu setelah dikasih info ya Bu ya sama teman-temannya Nggih. itu, dia itu motivasi belajarnya emang rendah. Terus dia hobinya kalau di rumah, temannya itu bilang dia itu emang nggak belajar Bu di rumah, buku itu ditaruh aja, dilempar gitu di kamarnya, tas dilempar, pokoknya nyampe rumah itu apa, setelah pulang sekolah nyampe rumah baju itu dilepas, ganti baju baru, baju yang ini buat main makan, terus keluar dia Bu. Nah, terus keluar dia ngapain, nggak belajar? Ya enggak lah Bu, orang dia main sama temannya satu gerombol yang suka motor-motoran itu Bu katanya. Nah terus suka motor-motoran ya itu sampai malam Bu. Terus sama orang tuanya gimana, kayak Bu Lili orang tuanya pasrah gitu katanya. Iya. Oke Bu, ini di sesi kita ngobrol ini, kita ngobrol sesi curhat ya Bu Lili ya. Iya. Apa namanya, kita coaching gitu nggih Bu ya. Iya Bu. Sesi curhat gitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Bu Lili hadapi nggih. Iya Bu. Terkait siswa Nggih. yang mungkin lebih ke gaya belajarnya rendah nggih Bu, sama motivasi belajarnya, begitu nggih? Kalau gaya belajar itu iya Bu, gaya belajarnya rendah, motivasinya rendah. Orang dia mau sekolah aja udah untung Bu. Jadi motivasi, bukan motivasi belajar, motivasi ke sekolah aja rendah sekali, karena berangkat sekolah itu kalau nggak diseret bapaknya gitu ya, kalau bahasa di sininya itu dia nggak berangkat gitu loh Bu. Terus di kelas itu, terutama kelas saya, itu sudah namanya kita praktek itu kan praktek gambar setiap hari gitu ya, apalagi udah kelas 3 gitu, praktek gambar setiap hari, namanya tugas praktek, kalau nggak dikerjakan sekarang berarti besok. Nah anak ini suka menumpuk, padahal saya sudah tanya di kelas, kamu mau belajar seperti apa sih, mau belajar model bagaimana gitu, sudah saya ikuti Bu semua itu, tapi tetap anak itu tidak mau. Saya tidak tahu itu Bu, mohon bantuan ya Bu, sudah pusing saya. Nah, dari yang disampaikan Bu Lili tadi, kira-kira ya Bu, Bu Lili ada rencana tidak untuk rencana hanya sekilas gitu loh Bu, terbersit yang harus dilakukan Bu Lili? Rencana untuk supaya anak ini termotivasi ke sekolah gitu ya Bu ya, itu dulu kali ya. Oke. Rencananya sih pendekatan dulu saya kan, kenapa dia pulang sekolah itu
memilih kegiatan yang bergerombol dengan teman-teman yang sehobi dengan dia. Terus apakah tidak ada kaitannya antara hobi dengan pelajaran di sekolah, atau pelajaran di sekolah itu terlalu berat bagi dia. Jadi saya mau melakukan pendekatan secara individu gitu ke anak ini untuk mencari tahu dari dalam dirinya itu kenapa dia seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya. Itu kan tadi rencana yang akan Ibu Lili lakukan, gitu. Iya. Rencana. Nah, berhubung ini masih rencana, apakah sebelum saya ke situ, Bu Lili pernah tidak ngobrol santai dengan anaknya gitu? Santai seperti layaknya teman, begitu Bu? Kalau ngobrol santai itu hanya sekilas sih Bu, dan itu tidak membahas banyak hal terkait dengan kenapa dia seperti ini, enggak, paling ya hanya sekedar bergosip gitu ya, gosipin temennya, gosipin kayak pacarnya, hanya sekedar itu gitu. Tapi kalau terkait dengan kayak gaya belajar yang tugasnya yang berantakan, tidak termotivasi, itu kan baru-baru ini gitu, itu belum sih Bu. Gitu. Jadi belum saya lakukan hal-hal seperti itu. Jadi saya mohon bantuannya sekali Bu. Gini Bu, anak tersebut waktu pembelajaran Bu Lili di kelas itu seperti apa Bu? Gini Bu, kelas saya Ya, itu dalam mengikuti pelajarannya Bu Lili. Nggih. Gini, kelas saya itu ada kalanya kerja kelompok, ada kalanya dikerjakan sendiri, sesuai kan dengan bobot materinya masing-masing gitu ya Bu ya. Nah pada saat dia kerja sendiri, tidur Bu, karena nggak mau kerjakan tidur. Tidur, kalau nggak tidur dia mojok kemana itu main HP gitu. Terus kalau kelompok, teman satu kelompoknya semuanya dimarahin, jadi nggak ada yang bener gitu. Jadi kamu itu loh, terus kalah kerjakan sendiri, terus aku tuh nggak mau tahu gitu. Dengan kadang omongannya itu ngelantur kemana-mana gitu. Kalau sudah dia kurang tidur itu kan matanya merah ya Bu ya, kelihatan di kelas itu pagi itu matanya merah, sampai siang tuh merah matanya Bu ya. Sudah matanya merah dia nggak akan bisa fokus kalau ngomong, dan di kelas sudah pasti kalau nggak dia tidur marah-marah ke temennya atau nggak main HP. Jadi beberapa hari ini dia itu yang dia lakukan, kalau nggak di kelas saya tidur, saya suruh ayo kita simak dulu videonya sebelum kita praktek gitu ya. Matanya kemana-mana Bu, nah pokoknya gimana caranya saya tidak melihat itu, gimana caranya saya bisa tidur, gimana caranya beli selesai gitu, gimana caranya saya segera pulang gitu. Itu yang dilakukan Bu pokoknya. Jadi tidak ada gimana sih, saya pengen belajar gitu, pengen bisa kayak teman-teman gitu. Gak ada gitu selama beberapa hari ini yang saya lihat setelah dia tergabung dalam geng motor itu gitu. Nah, tadi Bu Lili waktu pembelajarannya Bu Lili tidur ya? Iya. Waktu tidur di pembelajaran Bu Lili, apa yang Bu Lili lakukan saat tahu siswanya jenengan tidur saat itu juga begitu? Pertamanya ya Bu, tahu dia tidur itu ya saya bangunkan Bu, ayo cuci muka, di depan tuh ada wastafel, cuci muka di wastafel, jangan ke toilet gitu kan. Kalau ke toilet pasti kabur ke kantin gitu anaknya. Cuci muka ke wastafel. Terus pertemuan berikutnya lagi dia tidur lagi Bu, ya saya lakukan tetap cuci muka lagi ke wastafel. Itu saya lakukan sampai 3-4 kali, masih nggak ada perubahan Bu. Saya lakukan lagi, kamu kalau tidur lagi nanti saya telepon orang tuamu. Saya nggak mau telepon balik kelas, telepon orang tuamu gitu. Ya Bu, melek Bu anaknya, melek tidak lama dengan duduk seperti ini dia merem gitu. Aduh, ini anak gimana sih ya, disuruh diajak gitu. Dia kan awalnya tidurnya itu ya tidur selonjoran gitu ya Bu ya. Nah ini duduk gitu tapi dengan merem gitu. Nah kan saya nggak memperhatikan anak ini 100% gitu ya, bukan yang lain gitu. Nah pada saat mata saya menuju ke sana tidur lagi. Nggak tahu saya gimana lagi gitu ya, mau dikerasi itu anaknya nggak bisa buat keras gitu ya, disuruh cuci muka seperti itu, kita panggilkan orang tuanya, saya nggak tidur Pak, saya duduk gini, ntar bilang gitu, dipanggil BK, nggak tahu lah Bu saya itu
dengan saya hukum misalnya, pernah juga, udah coba kamu olahraga gitu ya, karena kayaknya kamu lesu gitu ya, kayak nggak punya energi gitu. Tadi kan sudah makan pagi sudah, sekarang kamu olahraga. Saya bilang olahraga kan olahraga ringan-ringan, saya harap dia kan agak fit gitu ya Bu ya. Olahraga ringan-ringan, sudah habis olahraga tidur lagi. Gimana dong Bu? Saya nggak ngerti dengan anak yang sudah dilakukan olahraga, cuci muka, telepon orang tua, tetap tidur. Ya, Bu Lili tadi sudah menyampaikan langkah-langkah nih dengan menyuruh cuci muka, dengan nanti orang tuanya telepon gitu nggih. Iya. Nah, Bu Lili melakukan itu semua dengan tujuan apa, Bu? Tujuannya Bu Lili itu sebenarnya gimana? Tujuannya saya, kenapa sih saya buat seperti itu? Satu, biar anaknya tuh bangun pasti yang pertamanya Bu ya. Terus yang kedua, biar dia itu fokus lagi di kelas saya gitu. Ini materi penting, saya tuh tidak mengajari materi dasar, sudah materi inti nih, ayo didengerin gitu. Terus supaya nanti kelasnya, kondisi kelasnya itu kondusif, karena ada temennya itu yang tidak suka kalau ngelihat si anak ini tidur gitu loh. Pasti nanti dia ngadu ke saya selesai pembelajaran, atau enggak di hari lain pasti ngadu ke saya. Ngadunya tuh enggak sekedar enggak, tapi saya kayak dimarahin gitu loh, protes ke saya. Bu kok dibiarin sih anak tidur di kelas gitu, dulu aja gini. Waduh, sudah mungkin masa lalu, sudah males ya diingat masa lalu. Saya juga capek dengerin ceritamu gitu kan. Akhirnya ya udah, gimana caranya kamu bangun, kamu belajar lagi, kita kumpul dengan teman-teman kamu yang lain, dan teman-temannya yang lain satu kelas itu tidak termotivasi untuk tidur juga gitu. Jadi gimana anak ini harus bangun dan belajar dengan saya, bukan kelas bangun. Ya, berarti tujuannya Bu Lili itu untuk membangun biar dia termotivasi untuk belajar lagi ya Bu, dan biar tidak menularkan ke temennya gitu, biar tidak ikut-ikutan begitu Ya, gitu. seperti itu Bu. Oke. Setelah kira-kira dari tujuan yang Ibu Lili sudah lakukan tersebut, ada hambatan enggak dalam pencapaiannya, dalam mencapainya hal tersebut Bu? Ada halangan atau rintangan yang jenengan akhirnya ini namanya halangan, ini namanya rintangan, akhirnya berpikir seperti itu, mungkin ada Bu? Halangannya apa ya Bu ya? Kalau saya ngadepin anak ini dengan sudah saya lakukan ABCD tadi itu tidak berimbas, kayak merasa sebenarnya yang saya lakukan ini benar apa enggak sih gitu. Jadi lebih ke diri saya sendiri gitu loh. Halangannya kayak ke diri saya sendiri. Kalau saya tuh nggak bisa menangani anak seperti ini gitu. Saya merasa ternyata saya kurang bisa mengatasi kelas yang anak yang tidak termotivasi gitu, kurang bisa menghandle kelas sehingga kelas itu jadi kondusif. Tuh saya belum bisa di situ gitu. Jadi kelihatan satu anak ini sampai sekarang pun dia masih males gitu loh Bu di kelas saya itu. Pokoknya dia males gitu. Jadi ya rintangannya kayak di saya sendiri gitu. Iya, oke. Rintangannya di Bu Lili sendiri, yang tadi Ibu Lili sampaikan bahwa belum bisa menghandle anak seperti itu sendirian gitu Bu. Enggak Bu, betul. Nah, dari situ Bu Lili apa ada rencana untuk kerjasama kah, untuk ada yang dilibatkan untuk mengatasi siswa yang seperti ini? Karena tadi Bu Lili menyampaikan belum bisa, bukan tidak bisa Bu, belum bisa menghandle. Bisa. Rencananya sih saya mau melibatkan satu Bu kepala sekolah, sudah pasti ya. Saya akan menyampaikan ke kepala sekolah, Pak, saya punya masalah seperti ini dengan anak ini. Kebetulan Bapak kepala sekolah saya itu sekaligus guru BK di sini Bu. Jadi kalau saya lapor guru BK sekaligus saya lapor ke Bapak kepala sekolah gitu. Jadi nanti saya sampaikan ke Bapak
kepala sekolah terkait kondisi siswa seperti ini, mungkin ada solusi dari beliau. Terus saya sampaikan juga ke kesiswaan, guru kesiswaan gitu. Eh, Juga kerjasama dengan wali kelas dan orang tua juga teman dekatnya. Bagaimana sih sebenarnya anak ini gitu. Jadi kalau saya yang menghandle sendiri, saya kesulitan. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya kesulitan menghadapi anak yang seperti ini. Jadi saya butuh kalau bilang warga sekolah ya Bu ya, untuk mengatasi si anak yang belum termotivasi untuk belajar. Jadi saya bilang nggak ada motivasi, tapi belum termotivasi untuk belajar. Seperti itu. Oke. Dengan tadi mengajak warga sekolah nih Bu, Bapak Kepala Sekolah, BK bekerja sama. Iya. Nah itu tujuan apa atau harapan apa yang Ibu Lili inginkan dari berkolaborasi dengan Kepala Sekolah, Guru BK dan warga sekolah? Ada harapan apa Bu Lili ke depannya terhadap siswa tersebut begitu? Harapannya sih kalau ke siswanya dia kembali ke jalur yang benar, karena sebelumnya jalurnya masih berbelok-belok gitu, kembali ke jalan yang benar gitu ya. Terus dia paham gitu loh, paham pentingnya pendidikan bukan untuk sekarang tapi untuk kedepannya. Jadi nanti kedepannya dia tidak menuntut sekolah sebelumnya, gara-gara sekolah di sini saya tidak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak ada seperti itu. Terus dia juga tidak menjadi penyebab teman-temannya yang lain itu mengikuti gaya hidupnya yang seperti itu, yang ya pulang sekolah ikut geng motor, nanti kalau ketangkap polisi ya urusan belakang. Nah dia kan pernah bilang itu ke saya. Jadi bagaimana si anak ini bisa menjadi contoh untuk teman-temannya yang lain. Oh saya kemarin lo salah gitu. Oh kemarin saya itu tidak benar gitu. Jadi saya akan tunjukkan kalau kemarin salah dan sekarang itu apa yang salah itu benar. Jadi memotivasi dalam dirinya dan juga meluruskan jalan pikirannya dia yang sebelumnya ikut geng motor itu keren, ikut belajar di sekolah itu nggak penting. Jadi meluruskan pikiran-pikirannya seperti itu juga. Nah, proses yang akan Ibu Lili, harapan Ibu Lili sampaikan tadi itu kira-kira membutuh waktu berapa lama ya Bu ya? Butuh waktu kalau dibilang 1 kali itu kurang ya Bu ya. Jadi saya kayaknya sampai dia mau lulus Bu. Jadi saya dampingin dia sampai dia mau lulus atau tidak, kan di sini kebiasaan ya Bu ya, sebelum mereka lulus itu mereka sudah penempatan kerja gitu. Jadi mau dia kerja, mau dia melanjutkan sekolah itu kan kita bantu terus gitu ya Bu ya. Jadi saya dampingi dia sampai setidaknya kamu memilih mau melanjutkan sekolah atau memilih kerja. Jadi sampai ke sana saya pendampingannya itu. Jadi kalau besok selesai gitu nggak bisa. Jadi sampai dia menentukan pilihan hidupnya sebelum dia keluar dari sekolah gitu. Keluar dari atau lulus dari sekolah gitu. Nah, itu berarti sampai berhasil gitu ya Bu, kurang lebih siswanya nggih, sukses. Berhasil. Menuju sukses Bu, karena kan suksesnya siswa itu kalau dia sudah punya pekerjaan yang tetap, sudah bahagialah di tempat yang lain atau bagaimana. Jadi saya hanya bisa menuju suksesnya aja dulu gitu. Nah, iya Bu. Nah, ukuran keberhasilan seperti apa yang Ibu Lili harapkan dari siswa ini? Ukuran keberhasilannya kalau yang sekarang itu setidaknya dulu ya Bu ya, minimalnya dulu dia itu paham paham pentingnya belajar, dan mengerti kalau apa yang dia lakukan di luar sekolah itu berdampak buruk terhadap perkembangan dirinya nanti ke depan atau tidak menguntungkan dia ke depannya. Resiko-resikonya kalau dia mengikuti geng motor tadi itu apakah itu bermanfaat buat dia ke depannya, itu yang penting dia tahu dulu
resikonya ikut geng motor dan pentingnya belajar gitu. Nanti kalau sudah dia tahu pasti dia itu ternyata geng motor ini mengurangi atau banyak mudorotnya gitu daripada positifnya gitu kan, banyak negatifnya daripada positifnya. Udah saya tinggalkan. Ternyata dengan geng motor ini saya tidak bisa loh mencapai keinginan saya untuk misalnya bekerja ke Jepang gitu kan, mengurangi nilai itu. Jadi itu dulu yang menjadi harapan saya, dengan pasti ada harapan yang lain seperti itu. Ya gitu Lili. Kemudian kira-kira bagaimana komitmen Bu Lili dalam melakukan kegiatan ini? Komitmennya itu seperti apa untuk membalikkan anak yang dari geng-gengan motor ke jalan yang lurus? Nanti katanya jalannya kan berbelok-belok, Bu. Iya. Akan berbelok. Jadi komitmen saya ya saya cari jalan lurus. Iya. Jadi komitmen saya ya setiap kali saya ketemu sama anak ini di pembelajaran itu ya saya beri masukan gitu, terus saya perhatikan, terus selalu melakukan pendekatan kepada anaknya, walaupun nggak setiap kali pertemuan ya. Kalau setiap kali pertemuan nanti kan dia curiga, dulu mau mencari tahu apa dalam diri saya gitu, mau cari tahu pacar saya, nah itu kan repot nanti saya itu ya, tergantung privasinya dia. Jadi mungkin pendekatan pelan-pelan. Jadi saya lakukan rencana-rencana tadi itu secara berkelanjutan, tapi tidak setiap saat, tidak setiap hari saya lakukan, tapi nanti berjangka gitu. Misal sekarang, minggu ini, minggu depan. Jadi bagaimana sih saya membangun emosi dengan anak ini? Pendekatan emosi saya dengan anak ini terjalan dengan baik supaya nanti informasi dari dia atau dia punya masalah nanti bisa saya bantu, sehingga nanti juga saya bisa memasukkan rencana saya ke dalam dirinya dan dia tidak kaget seperti itu. Tidak saya paksakan itu ya kon kudu ini, kon kudu tidak. Jadi pelan-pelan sebagai temannya, pura-pura gitu. Iya, berarti dengan komitmen berjangka ya Bu, nggak langsung gitu ya. Slowly but sure ya Bu, kalau bahasa saya. Betul Bu. Gitu. Nah, gitu gitu. Slowly ya benar. Gini Bu Lili, karena obrolan kita coaching kita terbatas waktu nggih. Nggak bisa panjang-panjang. Iya. Gini, setelah kita ngobrol, setelah kita melakukan percakapan dalam sesi coaching ini, gimana perasaannya Bu Lili sekarang? Adakah yang berbeda? Saya sih lebih ini ya Bu ya, akhirnya saya terbuka gitu, pikiran saya terbuka. Oh ternyata selama ini saya itu tidak tepat loh menghadapi anak ini. Oh ternyata saya salah loh menangkap gelisah dalam anak ini, dalam menangani anak ini. Ternyata saya tidak tepat. Jadi saya bersyukur sekali dengan kegiatan bulan saya bisa menemukan solusi-solusi terbaru dan bagaimana sih pelaksanaannya rencananya bisa lebih. Dan terima kasih sekali bulan, luar biasa. Sama-sama. Sebelum saya tutup, adakah makna dari obrolan kita yang Lili tangkap, yang Lili dapatkan dari ini? Mungkin pesan atau makna terdalam kan? Pesannya itu ya, pesannya sekali, pesannya buat saya sendiri, terutama Berarti mungkin permasalahan yang dihadapi Bu Lili hari ini sudah terpecahkan gitu, sudah ada solusi. Ya, dan bisa tersimpul bahagia ya Bu Lili ya. Sekarang datang saya terima kasih. Alhamdulillah. Semoga kita ketemu di lain waktu ya Bu, dengan suasana yang berbeda dan hati yang bahagia gitu. Betul Bu Lili tetap semangat.